oknum perguruan silat di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur kembali membuat ulah. Kali ini mereka memenuhi jalan saat menghadiri kegiatan pengesahan warga baru. Ratusan penggembira dari Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro, dan Rembang, Jawa Tengah menggelar konvoi kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar dan sebagian berknalpot brong. Tak hanya itu, mereka juga terlihat menyalakan suara api saat konvoi berkerumunan di sepanjang titik keramaian serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Merespon hal tersebut, Polres Tuban bertindak cepat dengan melakukan pembubaran. Sebagian berhasil kabur, namun 326 orang diantaranya tertangkap. Oleh sebab itu kemarin telah dilakukan penindakan dan mengamankan sebanyak 326 orang. Ulangi, 326 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 293 orang dan peserta perempuan sebanyak 33 orang. Dan rata-rata mereka masih berumur remaja dan sebagian besar juga masih anak-anak sekolah. Selain didata, seluruh remaja yang tertangkap ini hanya boleh pulang setelah dijemput langsung oleh pihak keluarga. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Merasa menjadi korban peluru nyasar, warga jembatan Tugu Seinunang, Pekan Labuhan, Medan, Labuhan, Kota Medan langsung mendatangi polisi. Mereka meminta pertanggungjawaban sekaligus protes kepada anggota polisi yang asal melepaskan tembakan. Pasalnya, peluru yang dilepaskan tersebut mengakibatkan seorang warga tertembak di bagian lengan. Sebagai bukti, korban juga membawa 2 selongsong peluru tajam yang ditemukan tak jauh dari lokasi tawuran. Insiden ini diduga terjadi saat petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tengah melakukan patroli gabungan antisipasi tawuran. Melihat adanya tawuran, petugas meletuskan beberapa kali tembakan hingga mengenai korban yang tengah mencari adiknya. Pelaku pasti belum diketahui siapa, ini masih dalam penyelidikan, tetapi saat ini kami bersama jajaran, Kevin dan juga kepolisian melakukan pengamanan wilayah sementara dengan menjaga titik-titik rawan yang ada supaya anak ini tidak keluar dari kami. Usai kejadian, korban peluru nyasar telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bahtiar Jafar, Pekan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa. Ratusan pesilat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang konvoi dan meresahkan warga dibubarkan petugas. Dan berita warga memarahi polisi akibat diduga menjadi korban peluru nyasar di Medan, Sumatera Utara tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi terkait perkembangan kasus kematian diplomat muda di Menteng, Jakarta Pusat. Saya Reni Arumsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, untuk kedua kalinya polisi menggelar olah TKP tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Menteng, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya mengambil alih kasus dan hasil penyidikan akan disampaikan pekan depan. Kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Garis polisi pun dibentangkan di pintu gerbang Indekos menandai tengah olah TKP. Sementara petugas Dokpol Inafis hingga Puslapfor Polri tampak sibuk menyelidiki bagian dalam dan luar Indekos. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan laptop milik korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian
hasil otopsi dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Adapun korban berinisial ADP ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat muda tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara terkait misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Kapolri memastikan pihaknya akan terus menyelidiki dan meminta kepada anggotanya untuk mengusut tuntas kasus ini sampai terungkap dan menjawab pertanyaan publik. Diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam. Tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Ya, rekaman kamera pengawas Indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan tersebar di media sosial. Dalam detik-detik terakhir terekam Arya tengah membuang sampah sekitar pukul 23 malam hari. Pukul 23:24, sosok Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, terpantau keluar dari kamarnya dan membuang sampah. Video ini terjadi pada Senin malam 7 Juli 2025 lalu. Kemudian, pukul 23:26, Arya kembali ke kamarnya. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya ketika berjalan kembali ke kamar. Namun, pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pria asal Yogyakarta tersebut ditemukan dalam kondisi tubuh terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Selain melakukan olah TKP dan pemasangan garis kuning, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV yang ada di lokasi. Membaca dari bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Saat ini, penyelidik masih memeriksa terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Namun, hingga kini misteri tewasnya korban belum juga terungkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ibu kandung Misri Puspitasari terpukul mendengar anaknya terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Ya, Misri merupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia 2022 silam hingga harus membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri Puspitasari, WNT asal Jambi, ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di mata sang ibunda, Misri dikenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 Kawah Kepemimpinan Pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin
yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anakku tidak terlibat. Tidak terlibat, tapi ini nih ibarat apa tuh, itulah kekuasaan. Kekuasaan orang kaya, orang pejabat memang kalah orang miskin dek. Orang miskin memang terzolimi. Inilah ibarat kalau kita Jambi itu lempar batu, sembunyi tangan. Beliau ini tulang punggung keluarga, Bu. Tulang punggung keluarga, semua dari segi sekolah, makan, semua biaya pakai adik-adiknya sama termasuk saya. Ibunda Misri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz Ainus melaporkan. Ya, kematian Brigadir Nur Hadi masih menjadi sorotan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekian. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Mantan model majalah dewasa Lisa Mariana hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan dugaan video asusila. Namun Lisa Mariana mangkir dan tidak memenuhi panggilan. Sampai Jakarta dan dia hari ini Lisa Mariana dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan video asusila. Namun Lisa mengkonfirmasi tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan polisi. Lisa tidak memberikan alasan apapun kepada penyidik soal mangkir dari panggilan. Namun dari media sosial salah satu temannya diketahui Lisa sedang di Jakarta. Setelah ini Polda Jabar berencana melayangkan surat panggilan kedua yang akan dikirimkan Senin pekan depan. Sebelumnya Lisa Mariana dilaporkan ke Polda Jabar oleh Asosiasi Advokat Indonesia terkait dugaan video asusila. Sudah ada 3 barang bukti berupa video di mana Lisa Mariana diduga menjadi pemerannya. Dari penyampaian penyidik belum ada konfirmasi ya, tapi yang pasti yang bersangkutan menyatakan bahwa berhalangan hadir. Namun untuk kejelasannya beliau tidak menyampaikan seperti itu. Yang kedua ya pemanggilan lagi itu kapan sih? Rencananya akan kita layangkan itu pada hari Senin. Terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Prime pemirsa. Aksi perampokan uang tunai ratusan juta rupiah di Jalan Parung Ciputat, Bojongsari, Depok gagal setelah warga memergoki dan menangkap 2 dari 4 pelaku. Dalam insiden ini uang yang menjadi sasaran pelaku sempat berhamburan di jalanan. Satu dari 4 pelaku perampokan babak belur usai tertangkap dan diamuk warga. Ia di depan sebuah bengkel di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok. Saat beraksi, pelaku menggunakan modus mengikuti pelaku yang menarik uang tunai di sebuah bank lalu mengempeskan ban mobil korban dan berharap pelaku berhenti di pinggir jalan. Di luar dugaan pelaku, korban ternyata memilih untuk berhenti di sebuah bengkel ban. Kesadaran warga yang curiga terhadap gerak-gerik pelaku membuat aksi pelaku gagal total. 2 orang pelaku berhasil ditangkap setelah terlibat pergulatan dengan warga, sementara 2 lainnya melarikan diri. Dia buka mobil gitu kan, buka pintu mobil, langsung dijamret tuh tasnya dari dalam mobil gitu kan. Teriak-teriak, ya saya sempat bergelut di situ sama salah satu perampoknya, kena sama saya berdua kan. Singkat cerita, akhirnya yang
yang bawa itu kabur, yang bawa ini itu, yang bawa tas duitnya gitu kan, kabur, ketemu, dia bawa motor juga kan, akhirnya dia ada kecelakaan, nabrak apalah di situ, kata yang ibu-ibu sih keterangannya. Nah duitnya itu aut-autan tuh di pertigaan Curug Topik situ, aut-autan ketemu warga, ya dia akhirnya dipukulin juga masa warga. Selain itu, uang korban yang sempat tercecer di jalan sempat dibawa pelaku juga berhasil diselamatkan. Saat ini, kedua pelaku telah diserahkan ke Mapolsek Bojongsari. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Ya, hal itu berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Jokowi, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Ya, polisi telah mengantongi sejumlah bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, di antaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Syanipar, Dian Sandi, hingga ajudan Jokowi. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ya, sebelumnya pada 30 April lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Syanipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan penyebaran nama baik melalui media elektronik. Ya pemirsa, Dr. Tifa telah selesai memberikan keterangannya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Sebagai telapor, ia dicecar 68 pertanyaan. Ya, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ya, meskipun statusnya sebagai saksi terlapor, Tifa menyatakan dirinya membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang melatar belakangkan statusnya sebagai terlapor. Ya, Dr. Tifa pun mengaku kecewa, pasalnya penyidik tidak memperlihatkan ijazah Jokowi saat pemeriksaan hari ini. Pertama tentu saja karena pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik selama 10 tahun ini. Ya tentu saja yang saya tanyakan dulu, yang saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Sebab kalau ijazahnya tidak ada ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya. Ya saya jawab sesuai dengan yang seharusnya saya jawab, saya keberatan kan. Sebab saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. Tapi kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan kemana nih gitu kan. Jadi seperti berimajinasi semua gitu. Ya, sementara itu dalam gelar perkara khusus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan kawan-kawan menyerahkan hasil analisis ijazah Jokowi ke Barreskrim Polri. Sementara kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada TPUA dan kubu Roy Suryo.
Pakar telematika Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis telah menyerahkan hasil analisis teknis mereka terhadap keaslian ijazah Joko Widodo ke Bareskrim Polri. Roy Suryo berharap analisis tersebut dapat mengubah hasil penyelidikan yang telah dilakukan Bareskrim Polri. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah apa yang kemarin terjadi. Sementara kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada tim pembela ulama dan aktivis dan kubu Roy Suryo. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu. Tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka, mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Yakub berharap hasil penyelidikan sebelumnya terkait kasus ijazah tidak dipertanyakan lagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani Iriansah, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sementara itu Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan perdata ijazah Jokowi adalah wewenang PT UN. Terkait putusan ini, selaku penggugat, Muhammad Taufik akan mengajukan banding. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan hasil putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Di sisi lain, putusan Majelis Hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara, seperti KPU, SMA 6 Surakarta, dan UGM. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Terkait putusan ini, selaku penggugat Muhammad Taufik akan mengajukan banding dan gugatan citizen lawsuit atau gugatan sebagai warga negara kepada pemerintah atau pejabat publik. Saya akan mengajukan gugatan baru dengan subjek dan objek yang berbeda. Subjeknya saya kurangi, tidak lagi menyoal SMA 6 beserta ijazah yang diterbitkannya, tetapi kepada 3 saja. 1, Pak Jokowi, yang kedua KPUD, dan yang ketiga adalah Universitas Gadjah Mada. Saya mengajukan yang namanya Citizen Lawsuit, tulisannya Citizen Lawsuit ya. Jadi kenapa ini gugatan warga negara tanpa mencantumkan ganti rugi? Kalau yang pertama gugatan saya itu mencantumkan ganti rugi, dan siapa penggugatnya? Orang-orang yang sangat berkompeten, pernah berseteru dengan perusahaan-perusahaan asing, salah satunya dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia namanya Wirawan Adnan. Menanggapi pernyataan penggugat, kuasa Jokowi YB Irfan menjelaskan, Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Kami selaku tim kuasa hukum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili atas perkara tersebut. Irfan menambahkan dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, dalam podcast To The Point aja di Sindo News, Ketua Umum Pernusa Norman Hadinegoro mengatakan Jokowi memiliki tim khusus yang mengatur kasus ijazah palsu Jokowi tetap trending. Dan berikut cuplikannya. Saya tanya langsung, iya kan, bahwa di Pak Jokowi itu ada tim khusus mereka itu. Oh, tim khusus untuk? Masalah negara kecil lah, jadi bagaimana ininya pergerakannya. Saya tanya tentang itu. Jawabannya juga di luar dugaan saya. Gimana Pak? Di luar jangkauan, iya. Biarkan aja. Itu menaikkan rating saya. Tuh, berarti. Jadi ada konsultannya yang membahas khusus. Sudah lah, ini sudah. Berarti di maintenance ya? Wow. Makanya ini ya benar kalau sampai 2029 nggak hilang dong nih. Apanya? Ya isu ini karena kan ada tim yang mengelola itu kan. Ada begini, ini negara ya. Kadang-kadang kalau nggak ada isu dibikin isu lah. Ya, sementara itu terkait tuduhan bahwa isu ijazah Jokowi dijaga agar tetap trending, kuasa hukum Jokowi YB Irfan pun membantahnya dan menyebut hal itu bukan kompetensinya. Dengan adanya suatu sengketa tentang ijazah, ini seolah-olah terjadi adanya suatu pemeliharaan, ya. Kami sangat-sangat tidak sependapat, ya. Kami sangat tidak sependapat. Namun demikian, kami tidak ingin untuk mengulas secara detail karena itu memang bukan kompetensi saya. Jadi dalam hal ini sesuai dengan kuasa sebagaimana yang diberikan oleh Pak Jokowi, kami sebatas untuk mewakili ya kepentingan hukum Pak Jokowi terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh sahabat saya, Dr. Muhammad Taufik, yang pada saat ini oleh Pengadilan Negeri Surakarta telah diputus melalui putusan selah. Pemirsa, Maki Takubo, wali kota Ito, Prefektur Shizuoka, Jepang, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota. Pengumuman pengunduran dirinya dilakukan sebagai respons atas skandal ijazah palsu dari Universitas Toyo. Ya, Takubo mengakui bahwa ia sebenarnya telah dikeluarkan dari Universitas Toyo. Padahal awalnya ia mengklaim lulus dari kampus tersebut. Ya, Takubo mengatakan akan mengizinkan jaksa untuk menyelidiki apa yang ia klaim sebagai ijazah dan buku tahunan Universitas Toyo. Ia juga menambahkan akan meninggalkan jabatannya sebagai wali kota setelah menyerahkan barang-barang tersebut kepada jaksa dalam waktu 10 hingga 14 hari. 結論から申し上げますと、私は東洋大学の方を卒業はしておりませんでした。大学の記録においては除籍ということになっております。知見への上申が済みましたら極めて短期のうちに辞任をする、そのように考えております。自分の進退を決めさせていただいた後に改めまして市民の皆様のご判断を仰ぐために私は再度市長選挙の方に立候補したい、そのように考えております。 Ya, kembali di iNews Prime, pemirsa, kebakaran menghanguskan 3 rumah warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Jumat sore. Api berasal dari salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat menimbun BBM ilegal. Asap tebal membumbung tinggi dari salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat menimbun BBM ilegal di Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kebakaran ini akhirnya merembet ke 2 rumah warga lain yang bersebelahan. Petugas bersama warga berupaya melokalisir api agar kebakaran tidak semakin meluas. Akibat kebakaran setidaknya 3 rumah warga ludes, termasuk rumah yang dijadikan tempat menimbun BBM ilegal. Polisi masih memeriksa pemilik rumah yang diduga menimbun BBM dan menyelidiki penyebab kebakaran. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung memburu Raja Minyak Riza Khalid atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Riza telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga saat ini berada di Singapura.
Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina. Riza Khalid disinyalir berada di Singapura dan saat ini tengah diburu oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait keberadaan Riza Khalid tersebut. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Raja Minyak Riza Khalid diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Riza Khalid dan putranya Keri Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar membeberkan 7 penyimpangan yang dilakukan Riza Khalid CS dalam perkara tata kelola minyak mentah. 7 penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. Kedua, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. Ketiga, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. Yang keempat, penyimpangan dalam sewa kapal. Kelima, penyimpangan dalam sewa terminal BBM PT OTM. Keenam, penyimpangan dalam pemberian kompensasi produk Pertalite. Ketujuh, penyimpangan dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual di bawah harga dasar. Ya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memamerkan kemacetan sudah bukan menjadi masalah utama di Jakarta. Ya, Pramono menyebut kini kota termacet di dunia adalah Bandung. Memutus garis ketidakberuntungan tadi. Ya, dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi, Gubernur Jakarta Pramono Anung memamerkan kemacetan di Jakarta sudah berkurang. Trans Jabodetabek menjadi solusi Jakarta mengatasi kemacetan. Tak hanya itu, Pramono pun sempat menyebut nama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, saat menyatakan Bandung kini menjadi kota termacet di Indonesia. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pemimpin harus tegas lantaran gaya hidup rakyat yang konsumtif. Bahkan KDM menyebut bukan hanya pejabat yang diganti, tetapi juga rakyatnya. Layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat
dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Ya, ke informasi lain, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan mempertimbangkan untuk mencabut bantuan sosial atau bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Hal ini disampaikan Menseknes untuk merespon temuan PPATK terkait banyaknya penerima bansos yang terlibat judi online hingga pendanaan terorisme. Karena data kita sekarang by name by address. Jadi ketahuan si A si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial.